Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Pak Guru harap pagi ini kalian semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang mata pelajaran matematika, khususnya tentang pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Baik, langsung saja kita bahas contohnya. Baik, ini ya, eee, yang akan kita pelajari, kita hari ini masih belajar tentang matematika, yaitu tentang pecahan. Yang pertama, hari ini yang kita pelajari adalah tentang perkalian pecahan. Nah, langsung saja kita bahas ke contoh perkalian pecahan. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa, ya. Misalnya ada perkalian pecahan biasa 2/3 dikali 1/3. Ya. Untuk mengalihkan pecahan, ya, kalau kemarin penjumlah dan pengurangan yang bisa dihitung, ditambah dan dikurangkan hanya pembilangan aja, bilangan yang di atas. Untuk perkalian nanti kita kalikan semuanya, baik penyebutnya maupun pembilangnya. Berarti 2/3 dikali 1/3 itu sama dengan, ya, pembilang dikalikan pembilang, 2 dikali 1, kemudian penyebut dikalikan penyebut, 3 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 1 adalah 2, 3 dikali 3 adalah 9. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau perkalian kita kalikan semuanya. Penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang. Baik, contoh berikutnya 3/5 dikalikan 4/7. Nah, jadi pembilang dikalikan pembilang, jadi pembilang itu bilangan yang di atas, pembilang dikalikan pembilang, yaitu 3 dikali 4. Kemudian penyebutnya dikalikan penyebut juga, 5 dikali 7. Hasilnya 3 dikali 4 adalah 12, betul. Kemudian 5 dikali 7 adalah 35. Nah, jadi 3/5 dikali 4/7 hasilnya adalah 12/35. Kalau memang tidak bisa disederhanakan, ya disederhanakan, kalau tidak bisa, tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa disederhanakan, sebaiknya disederhanakan ya. Oke, jadi untuk perkalian pecahan, lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan kemarin, ya. Jadi, meskipun penyebutnya berbeda, kita tidak perlu untuk menyamakan dan sebagainya, jadi langsung saja kita kalikan. Jadi, kalau perkalian insya Allah lebih mudah daripada penjumlahan dan perkalian. Oke, baik, kita ke contoh berikutnya, perkalian pecahan campuran. Nah, contoh yang pertama, 1/5 dikali 1/2. Nah, untuk mengalihkan pecahan campuran, langkah pertama adalah kalian harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 1/5 diubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya penyebutnya 5 dikalikan bilangan aslinya 1, 5 dikali 1 ditambah pembilang 1. Berarti 6. 6/5. 6/5 dikali 1/2. Nah, sama seperti tadi, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 6 dikali 1, kemudian penyebutnya 5 dan 2. 5 dikali 2. 6 dikali 1, 6, kemudian 5 dikali 2, 10. Tuh, berarti 6/10. Nah, pecahan biasa 6/10 bisa disederhanakan karena 6 dan 10 sama-sama kelipatan 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi kalau bisa disederhanakan ya. Jadi hasil dari 1/5 dikali 1/2 adalah 3/5. Baik, sekarang contoh berikutnya, 1/2/3 dikalikan 2, 1/4. Ya. Langkah pertama tadi apa? Kita jadikan pecahan biasa ya. Jadi 1/2/3 kita jadikan pecahan biasa. Nah, penyebutnya 3 dikalikan bilangan asli 1. 3 dikali 1, 3 ya. Ditambahkan pembilangnya 2. 3 ditambah 2, 5. Jadinya 5/3. Kemudian 21/4
Kita jadikan pecahan biasa juga, ini penyebutnya 4 dikalikan bilangan aslinya 2, 4 dikali 2, 8. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya 1, 8 tambah 1, 9, 9 per 4. Ya, sekarang bisa kita kalikan. Ya, pembilang dikalikan pembilang, 5 dikali 9. Kemudian penyebut dikali penyebut, 3 dikali 4. Hasilnya 5 dikali 9 adalah 45. Kemudian 3 dikali 4 adalah 12 ya. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Sama-sama dibagi, ya. Coba di ini disederhanakannya menjadi pecahan campuran lagi ya. Tadi karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ya, 45 itu 12-nya ada berapa? 45 itu 12-nya ada 1, 2, 3 ya. Ya. Karena kalau 4 lebih dari 45, jadi hanya 3. Berarti 3. Sisanya berapa? Nah, 3 itu kan kalau 12-nya ada 3, 36. Nah, berarti sisanya 45 kurangi 36, yaitu 9. Jadi 9 per 12. Nah, 3, 9 per 12. Nah, 9 per 12 ini kan bisa disederhanakan ya, karena 9 dan 12 sama-sama kelipatan 3. Berarti kita bagi 3. Nah, ini bilangan aslinya tetap 3, 9-nya kita bagi 3, hasilnya 3, kemudian 12-nya dibagi 3, hasilnya 4. Ya, jadi seperti itu. Untuk pecahan campuran, langkah pertama adalah dijadikan pecahan biasa terlebih dulu. Setelah itu baru bisa dikalikan. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Nanti kalau hasilnya pembilangnya lebih besar dari penyebut, dijadikan pecahan campuran. Kemudian pecahannya kalau misalkan bisa disederhanakan, disederhanakan lagi. Oke, baik. Sekarang kita ke bagian berikutnya, yaitu pembagian pecahan. Langsung saja, yang pertama yaitu pembagian pecahan biasa. Contohnya, ada pecahan 2/3 dibagi 1/3. Nah, bagaimana kalau pembagian? Ya, pembagian itu, kalau pembagian pecahan nanti langkah pertama adalah kalau pecahan biasa dan pecahan biasa seperti ini, nanti untuk dijadikan perkalian. Nah, kita ikuti saja langkahnya. Yang pertama, 2/3 ditulis, 2/3 lagi. Kemudian, ya, dijadikan perkalian, dikali. Ya, tapi untuk pecahan yang kedua, 1/3 dibalik. Yang awalnya penyebut jadi pembilang, yang awal pembilang jadi penyebut. Jadi 1/3 dibalik menjadi 3/1. Nah, jadi untuk mengerjakan pembagian pecahan itu diubah jadi perkalian. Tapi syaratnya untuk pecahan yang kedua dibalik. 1/3 menjadi 3/1. Setelah itu baru dikalikan. Nah, pembilang dikalikan pembilang, 2 dikali 3 yaitu 6. Penyebutnya dikalikan penyebut, 3 dikali 1, 3. Berarti 6/3. Nah, 6/3 ini bisa diubah jadi bilangan asli saja ya, 6 dibagi 3, 2. Nah, berarti 2/3 dibagi 1/3 hasilnya 2. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. 3/4 dibagi 2/5. Ya. Jadi seperti seperti contoh yang pertama, untuk melakukan pembagian pecahan nanti dijadikan perkalian ya. Nah, untuk pecahan yang pertama tetap ditulis sama 3/4, kemudian yang awalnya pembagian kita jadikan perkalian. Setelah itu, pecahan yang kedua dibalik. 2/5 menjadi 5/2. Sekarang kita kalikan. Nah, pembilang dikali pembilang, 3 dikali 5, 15. Penyebut dikali penyebut, 4 dikali 2, 8. Pembilangnya lebih dari penyebutnya, berarti bisa kita jadikan pecahan campuran. 15 itu 8-nya ada berapa? Ada 1. Ya, sisanya berapa? Nah, 15 kurangi 8, 7. 1, 7/8. Ya, jadi 3/4 dibagi 2/5 hasilnya adalah 1, 7/8. Kemudian untuk berikutnya, contoh untuk pembagian pecahan campuran. Ya, pecahan campuran.
Langsung ke contohnya, ada pecahan campuran 1/5 dibagi 1/2. Ya. Langkah pertama, nah kalau ada pecahan campuran, itu dijadikan pecahan biasa dulu. Ya. Nah, jadikan pecahan biasa, 1/5 pecahan biasanya adalah 5 dikali 1, 5 tambah 1, 6. Jadi 6/5. 6/5 dibagi 1/2. Nah, kalau sudah diubah, baru kita langkah berikutnya melakukan, penghitungannya. Nah, tadi, kalau melakukan pembagian harus diubah jadi perkalian. Untuk pecahan yang pertama tetap 6/5. Nah, awalnya pembagian kita ubah jadi perkalian. Nah, pecahan kedua 1/2 dibalik menjadi 2/1. Nah, sekarang kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, 6 dikali 2, 12. Penyebut dikali penyebut, 5 dikali 1, 5. Nah, 12/5 bisa kita sederhanakan. 12 itu 5-nya ada berapa? 5, setelah 5, 10. Oh, berarti ada 2. Sisanya berapa? Ya, kalau 5-nya ada 2, 10, berarti 12 kurangi 10, sisanya 2. 2/5. Jadi, hasil dari 1/5 dibagi 1/2, hasilnya adalah 2/5. Oke, baik. Sekarang kita ke contoh berikutnya. 1/3 dibagi 1/4. Nah, langkah pertama bagaimana tadi? Kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya. Penyebut dikalikan bilangan asli. 3 dikali 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10/3. Dibagi 1/4. Ya, penyebutnya 4 dikali bilangan asli 1, 4 dikali 1, 4. Tambah 1, 5. 5/4. Nah, sekarang baru kita hitung. Nah, kita ubah jadi perkalian. 10/3-nya tetap. Nah, kita jadikan perkalian. 5/4-nya kita balik menjadi 4/5. Sekarang kita kalikan. Pembilang dikali pembilang. 10 dikali 4, 40. 3 dikali 5, 15. Nah, hasilnya 40/15. Tapi pembilangnya lebih dari penyebutnya. Nah, berarti kita jadikan pecahan, campuran ya. Nah, 40 itu 15-nya ada berapa? Nah, 15 ditambah 15, 30. Kalau tambah 15 lagi 45. Oh, berarti, lebih ya, berarti hanya ada 2. Sisanya berapa? Kalau 15 ada 2 kan 30, berarti 40 kurangi 30. Sisanya 10. 2, 10/15. Kemudian, 10/15 ini, kelihatannya masih bisa disederhanakan lagi. 10 dan 15 itu sama-sama merupakan kelipatan 5, berarti sama-sama dibagi 5 ya. Berarti 2-nya tetap, 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Jadi 2/3. Jadi inilah cara mengerjakan pembagian pecahan campuran. Jadi langkah pertama diubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu menghitungnya dijadikan perkalian dengan syarat pecahan yang kedua dibalik. Ya. Yang awalnya 5/4 jadi 4/5. Setelah itu baru dikalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya. Hasilnya baru kalau bisa dijadikan pecahan campuran, jadikan pecahan campuran. Kalau bisa disederhanakan lagi, disederhanakan lagi. Itulah cara mengerjakan perkalian dan pembagian. Jadi lebih mudah ya daripada kemarin yang kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Oke, baik untuk hari ini. Nanti setelah kalian simak penjelasan dari Pak Guru, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. Ya, ini soal latihannya. Ini sebagian dari LKS kalian. Kemudian Pak Guru tambahi biar kalian lebih mahir nanti mengerjakannya. Ya. Oke, ini ada perkalian 2/3 dikali 4/5. Jadi kalau perkalian langsung saja ya. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 5, 15. Berarti 8/15. Kemudian 5/6 dikali 3/8. Langsung saja. 5 dikali 3, 15. 6 dikali 8, 48.
Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Jadi disederhanakan ya. Kemudian kalau sudah ketemu dengan pecahan campuran, langkah pertama, nah tidak langsung dikalikan, tapi diubah dulu menjadi pecahan biasa ya, diubah jadi pecahan biasa, setelah itu baru dikalikan. Nomor 4 dan 5 juga. Kalau ada pecahan campurannya jadikan pecahan biasa dulu. Kemudian nomor 6 sampai 10 itu pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan, nah tadi bagaimana? Kalau sudah sama-sama pecahan biasa, langsung diubah jadi perkalian. Nah, pecahan yang pertama tetap 3/4 dikali 2/5-nya menjadi dibalik, menjadi 5/2. Berarti nanti 3 dikali 5, 15. 4 kali 2, 8. 15/8. Kemudian kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Ya. Nomor 7 juga seperti itu, langsung nanti sama-sama pecahan biasa, langsung jadikan perkalian. Pecahan keduanya dibalik, 9/8 menjadi 8/9. Kemudian nomor 8, 9, dan 10 silakan nanti diubah dulu menjadi pecahan biasa, ya. Oke, baik, sementara itu dulu penjelasan dari Pak Guru, semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, baik, habis ini silakan kalian kerjakan tugasnya, kalau masih ada pertanyaan silakan nanti telepon atau WA Pak Guru. Baik, terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.